Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang serangan smishing. Dan di video kali ini, serangan yang akan saya bahas adalah phishing. Apa bedanya antara smishing dan phishing? Dan bagaimana cara kita terhindar dari serangan phishing ini? Semuanya akan terjawab di penjelasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai smartphone, pasti pernah mendapatkan panggilan yang tidak mempunyai identitas, atau biasanya istilahnya adalah unknown caller ID. Jika teman-teman pernah mendapatkan panggilan ini, apakah teman-teman merespon panggilan tersebut atau membiarkannya saja? Apabila teman-teman merespon panggilan ini, maka teman-teman akan terjebak dalam serangan phishing. Nah, jadi apa itu phishing? Phishing itu juga merupakan bagian dari serangan phishing. Di mana cara dari serangan phishing ini adalah si penyerang akan menelepon si korbannya dan berpura-pura sebagai sumber yang resmi atau sumber yang valid. Kemudian, si penyerang akan mengarahkan korbannya untuk membagi atau memberikan informasi pribadi. Jadi, jika ditanya perbedaan antara phishing dengan smishing, kalau smishing itu menggunakan SMS, sedangkan phishing itu menggunakan suara atau voice. Tetapi kedua serangan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengambil data pribadi dari korbannya. Kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari serangan phishing ini? Yang pertama, penyerang itu biasanya akan mengklaim dirinya dari sebuah perusahaan yang resmi. Contoh misalkan dari perbankan, atau dari provider telekomunikasi atau internet, dan kadang juga ada yang mengatasnamakan dari badan amal. Yang kedua, modus-modus yang digunakan biasanya dengan cara memberi ancaman-ancaman tertentu. Contohnya seperti PIN ATM kita terblokir, ada penggunaan kartu kredit kita secara tidak sah, sampai dengan ancaman-ancaman yang anti-mainstream seperti anak bapak kecelakaan, atau anak bapak sekarang ada di kantor polisi. Setelah itu, ciri-ciri yang ketiga adalah si penyerang akan meminta informasi-informasi pribadi dari korbannya. Dan kadang ada sampai menyuruh transfer uang dengan alasan-alasan tertentu. Jika ada telepon yang mengatasnamakan pihak yang resmi, terus memberikan beberapa alasan-alasan terhadap keamanan akun kita, kemudian dia meminta informasi-informasi pribadi yang kita miliki, maka teman-teman harus sudah mulai waspada. Beberapa faktor yang menjadi objek dari serangan phishing ini adalah: satu, penyerang biasanya akan mencuri data pribadi kita, seperti data yang ada di bank, data dari akun kartu kredit kita. Yang berikutnya, biasanya penyerang akan menawarkan pinjaman yang sangat besar dengan syarat-syarat yang seminimal mungkin. Misalkan, Anda dapat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah hanya dengan fotokopi KTP saja. Bahkan penyerang menawarkan investasi yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan sama teman-teman semuanya, kita cuma disuruh investasi sebanyak 100 ribu rupiah, tetapi bulan depan kita bisa memiliki penghasilan sebanyak 50 juta rupiah. Itu kan sesuatu yang sangat mustahil. Dan yang terakhir, tidak sedikit para penyerang menggunakan alasan-alasan untuk bantuan sosial atau amal. Misalkan kayak gini, kita dapat telepon dari orang yang mengatasnamakan badan ABC. Terus mereka meminta kita untuk berpartisipasi atau melakukan donasi terhadap kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang terjadi di kota A, kota B, atau kota C. Nah, inilah beberapa objek yang sering digunakan penyerang itu untuk melakukan penipuannya. Nah, inilah beberapa objek yang sering digunakan penyerang untuk melakukan serangan phishing-nya. Siapa sih yang sering menjadi target dari serangan phishing ini? Yang pertama adalah tentu orang-orang yang mempunyai akun-akun di perbankan atau kartu kredit. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang membutuhkan uang, atau orang-orang yang sering bermain di investasi. Dan yang terakhir adalah target yang paling sering dan rentan itu adalah orang-orang yang sudah berumur. Nah, dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan phishing ini? Yang pertama, teman-teman jangan sekali-sekali merespon panggilan masuk yang tidak dikenal.
Kecuali jika kita sudah janjian dulu nih sebelumnya, maka boleh kita respon panggilan tersebut. Yang kedua, jika kita merasa memang tidak mengenal nomor telepon tersebut, di beberapa fitur smartphone seperti Android atau iPhone itu mempunyai fitur block number. Nah, kita bisa gunakan fitur itu. Yang ketiga, teman-teman jangan tergoda sama hadiah atau tawaran yang menggiurkan. Atau jangan terpancing dengan ancaman-ancaman yang melibatkan akun pribadi kita. Jika kita memang merasa akun kita tidak aman, maka kita bisa konfirmasi ke perusahaan resmi tempat di mana akun kita dibuat. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan beberapa aplikasi yang bisa memverifikasi nomor yang masuk. Contoh misalkan, jika di Android, teman-teman bisa install aplikasi Truecaller. Nah, di situ biasanya, jika ada panggilan masuk dari unknown caller, aplikasi tersebut akan menampilkan nomor dan nama dari unknown caller tersebut. Nah, sekian penjelasan dari serangan phishing ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhindar dari serangan-serangan jenis ini. Sekali lagi, jangan pernah respon siapapun yang menelpon ke kita dengan unknown caller atau unknown ID. Kalaupun sudah kita respon, pesan saya adalah tolong tetap tenang dan jangan panik. Karena dari suara kita, penyerang akan tahu kondisi kita apakah sedang panik atau tidak. Karena tujuan dari phishing ini adalah untuk membuat si korban itu merasa panik dan akhirnya dapat memberikan informasi-informasi pribadi miliknya. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah mendukung channel saya. Kita bertemu lagi di video tentang security lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.